Dia jawab 15. Jadi ada 15 musuh iblis yang kita dah jelaskan. Di antaranya apa? Awaluhum anta, yang pertama engkau. Nabi itu musuh pertama. Sudah kita bahas, tidak kita ulang balik, cuma sekedar menyambung saja. Wasani, yang kedua imamun adil, imam yang adil pun dah kita jawab, yang bahas. Wasalis, ghina mutawaddi', orang kaya yang rendah hati, dah kita bahas juga. Warabi' tajirun salih, yang keempat pedagang yang jujur. Wal khamis, yang kelima alimun mutaqassy', itu orang alim yang khusyuk, pun dah kita bahas. Yang keenam mukminun nasih, orang beriman yang suka memberi nasihat. Yang ketujuh wasabi' mukminun rahimul qalbi, orang beriman yang hatinya penyayang. Yang kedelapan taibun sabit ala taubah, orang yang selalu menjaga taubatnya. 8 sudah kita bahas, tidak kita ulang lagi. Sekarang masuk yang ke-9. Watasi', siapakah musuh iblis yang ke-9 ini? Mutawarri'un anil haram, yaitu orang yang selalu menjaga daripada yang haram. Jemaah yang berbahagia, terutama soal makanan, saya selalu sampaikan, hati-hati kalau memakan sumber yang haram. Kenapa? Karena itu boleh mematikan iman, mematikan hidayah, sehingga orang itu tak dapat lagi berbuat baik. Tadinya dia solat rajin, mula-mula dia solat rajin, ke masjid rajin, tiba-tiba dia mungkin terperangkap main judi, makan duit haram. Akhirnya apa? Dia tak solat lagi. Akhirnya apa? Dia tak ke masjid lagi. Kenapa? Karena hidayah dah mati. Itu yang Nabi cakap, nabata nasutin min haram fannaru awlabi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih baik buat dirinya. Orang kalau sudah makan sumber yang haram, dia nak mengamalkan amalan surga berat. Dah berat. Neraka lebih baik, kata Nabi. Maksudnya apa? Dia lebih condong, lebih senang, lebih suka mengamalkan amalan neraka. Suka dia. Suruh ke masjid, tak mau. Ajak diskotik, laju. Sakit-sakit pun pergi. Suruh ikut maulid Nabi, tak mau. Tapi suruh yang lain maksiat, mau. Itu. Jadi orang yang senantiasa menjaga dari perkara-perkara yang haram, itu musuh iblis. Jemaah yang berbahagia, satu hal barangkali saya mengingatkan, mudah-mudahan kita terlindung dari perkara-perkara itu. Ya, bagi kita yang barangkali punya anak, gadis yang belum tutup aurat, yang rambutnya masih terbuka, bagi tahu dia. Tugas kita bagi tahu. Sebab kalau kita biarkan, kadang-kadang ada, oh, mak, tak apa bang, masih muda. Tak apa masih muda, dia masih muda lagi, biar dia puas-puaskan masa remaja. Astagfirullahaladzim. Dari muda itulah, ya kan? Contoh paling senang, dulu kita masih kecil-kecil, mak selalu ajar kita, ni salah, sisi kena marah. Dulu salah sikit mak marah, mak cubit. Salah sikit mak marah, sehingga kita tahu mana yang salah. Anak sekarang dia tak tahu mana salah. Kenapa tak tahu? Karena memang tak pernah dia tahu itu salah. Anak sekarang kasih handphone, janji dia diam lah, dah selesai. Janji dia diam. Itu perbezaan sekarang. Sehingga anak sekarang
tengking mak pun dia anggap tak salah karena dia tak pernah dikasih tahu. Bayangkan, ya, ini ada satu kes saya ingin sampaikan di sini. Dia tanya saya, dia punya adik-beradik 3 laki-laki, tak salah saya 3 laki-laki, 1 perempuan. Sedang perempuan ini punya suami, mak ini, mak perempuan maksud saya. Dulu rumah anak lelaki tak mau, Pak maklum itu kita dah faham. Dia lebih condong kepada anak perempuan, itu biasa. Yang jadi masalah apa? Si suaminya tak mau, itu kan macam mana? Tak menjadi batu, apa dia panggil dulu? Batu masalah. Buat malakama kata orang, dimakan mati mak, tak dimakan mati bapa, dibiarkan mati awak, kan gitu. Macam mana sekarang? Sementara isteri wajib taat suami. Ini orang tua kita macam mana? Nah, disitulah sebabnya kita dari kecil mengajar anak laki-laki, bila kau dah nikah, kau kena utamakan mak, gitu. Dia tak tahu kan, kerana agama tak diajarkan. Yang si laki-laki, anak laki-laki pun satu. Sebenarnya dari segi hukum, boleh mak tu tinggal dengan anak perempuan, boleh, tak masalah. Tapi anak laki-laki mesti tanggung jawab. Mesti tanggung jawab. Dia bagi tahu adiknya, kami laki-laki tau, ada 3 orang. Engkau kira berapa mak punya keperluan, makannya berapa, sabun berapa, engkau kira. Dia cakap sekian bang, boleh. Nanti 3 beradik dia berunding lah, kita support adik, bagi duit. Jadi adik perempuan itu cuma jaga aja, taklah berat sangat. Ini tidak semuanya adik. Macam mana? Abang main telefon pandai, cakap pandai. Pagi telefon, Assalamualaikum dia, apa-apa, mak sehat-sehat, jangan lawan mak, jaga mak baik-baik, mak nak apa kasih. Kau cakap senang dulu, tidak juga, mana boleh. Nanti yang berdua telefon lagi, apa khabar mak, sehat, hati-hati, itu pintu surga dia. Kau jaga mak, surga kau, tapi duit tak ada juga. Abang apa tu? Bukan gitu. Boleh telefon mak bagus, telefon bagus, tapi jangan lupa tanggung jawab. Ini macam mana sekarang? Isteri nak jaga mak dia, jadi tak dapat. Suami marah. Akhirnya maknya lentuk lantang sekarang. Endingnya ke mana? Panti jompo dia kan sedih. Sedih kan? Akhirnya hantar panti jompo. Macam mana? Ini kenapa? Karena anak tak dididik secara agama. Maka awal-awal dididik. Ya. 9 tadi apa? Mutawarri'un anil haram. Itu orang yang selalu menjaga dari benda-benda yang haram, perkara yang haram. Kita kena dididik. Suami jangan sampai membawa rezeki dari sumber yang haram. Suami jangan sampai memberikan makanan dari sumber yang haram. Kenapa? Itu risikonya berat, baik anak, baik isteri. Dia akan jadi darah daging. Nah, bayangkan kalau jadi darah daging, apa kata Nabi tadi? Nabatan nasuki min haram pannaru awlabi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih baik buat dirinya. Anak-anak kita akan jadi pelawat, isteri akan pelawat. Sementara kita ingin isteri solehah, ingin anak soleh dan solehah. Sementara yang kita makan benda haram, tak boleh. Apalagi kita yang makan juga, maaf cakap, jadi darah daging bagi suami atau jadi sperma, air mani bagi laki-laki.
Air sperma itu jatuh ke rahim istri jadi zuriat. Sumbernya haram, na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi orang yang terhindar dari sumber yang haram itu mesti dijaga. Yang ke-10 wal asr mu'minun yudimu ala tahar. Yang 10 orang mukmin yang selalu menjaga wudu. Saya ingin katakan apa? Selagi orang itu berwudu, terutama tidur, dia tidak akan bermimpi buruk. Selagi orang itu berwudu, tidurnya berwudu, selagi itu orang takkan dengki sama dia, takkan lemah. Sama Ustaz, macam mana lah kita ni isteri Ustaz, suruh berwudu, kita suami situ macam mana? Takkanlah nak tidur don tasmi, ya kan? Tak mungkin lah. Yang penting berwudu, soal situ nanti cerita itu mestilah kena situ. Ya. Jadi orang yang nak pergi kerja berwudu suci, insyaAllah dia akan terjaga dari segala musibah. Naik ke kelas, dia berwudu, insyaAllah dia akan terjaga dari musibah. Yang ke-11 hadir asar mu'minun kasirun sadaqah, orang beriman yang banyak sedekah. Jamaah yang berbahagia, seandainya orang yang dalam kubur itu boleh bangkit saja, kasih kesempatan dia hidup lagi sehari aja, jangan cakap sehari, setengah hari aja, apa yang akan dia buat? Dia akan cakap, aku nak sedekah. Kenapa? Karena begitu dalam kubur ternyata manfaat sedekah itu sangat luar biasa, sehingga dia menyesal karena kurang sedekah. Nah, orang yang beriman yang banyak sedekah itu musuh iblis. Iblis selalu tiup-tiupkan itu, jangan sedekah. Berapa sedekah sayang. Ya. Jemaah berbahagia. Dan sedekah itu tidak membuat kita miskin. Tidak ada sedekah itu orang rajin sedekah jadi miskin. Bahkan dalam satu hadis, cuma saya sampaikan begini, ambillah ilmunya. Nabi mengatakan begini, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Kan ada hadis itu, obatlah penyakitmu dengan sedekah. Kebetulan ada yang sakit dari saudara kita. Kebetulan ada yang sakit. Nah, kata Nabi, obatlah penyakitmu dengan sedekah. Cara macam mana? Ketika kita nak memberi, sama ada nak beri ke masjid, sama ada nak beri anak yatim makan, sama ada nak bantu pesantren, asalkan nak sedekah. Ketika memberi itu, niatkan dalam hati, minta dalam hati, ya Allah, berkah dari sedekah yang aku buat ini, sembuhkanlah penyakitku. Itu dia mesti sebutkan, ya Allah, dengan berkah sedekah ini atau dengan fadilah sedekah ini, sembuhkanlah penyakit. Sebut penyakit kita, penyakit anak dan suami, sebut tak salah. Mana dalilnya itu? Ingat, ada dulu cerita dalam sebuah riwayat, 3 orang yang terkurung di gua, kan tertutup pintu gua itu. 3-tiganya mengungkit, ya Allah, seandainya perbuatan aku itu baik, tolonglah geser pintu ini. Akhirnya bergeser pintu itu. Itu namanya tawassul. Bukan kesasul, yang dapat pula. Tawassul. Jadi ketika bersedekah, tetap, ya Allah, dalam hati lah, jangan sebut, dalam hati, ya Allah, berkat sedekah ini, kau sembuhkanlah penyakit.
Dan ini banyak terjadi. Ada satu kes yang luar biasa, orang tua yang minggu depan nak dioperate, kena jantung, operate dia. Tapi dia yakin sedekah akan menyembuhkan itu. Dia bersedekah lalu berniat, ya Allah, dengan sedekah ini kau sembuhkan penyakitku. Apa yang terjadi? Begitu dia minggu depan pergi hospital, sebelum dioperate, itu dokter cek dulu. Dokternya cakap, engkau makan obat apa? Dan normal penyakit. Karena yang menyembuhkan Allah. Dokter itu bukan penyembuh. Dokter itu salah satu usaha untuk menyembuhkan. Dia bukan penyembuh. Kalau dokter penyembuh, dokter tak pernah sakit. Dokter sakit dulu. Jadi orang yang rajin sedekah itu musuh iblis. Mukmin kasirun sedekah. Orang mukmin yang selalu bersedekah. Yang ke-12, wasani asar, mu'minun hasanul khuluq ma'an nas. Yang ke-12, orang beriman yang akhlaknya bagus, dengan tetangga bagus, dengan saudara mara bagus, akhlaknya lembut, ramah, tak sombong, itu dia. Rendah hati. Kadang ada saya sendiri lah, dalam salib ada satu makcik, dah dia pakai jilbab, dah pasti Islam. Apa salahnya? Saya selalu buat. Saya tengok makcik masjid, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ramah lah. Lain kalau perempuan muda, Assalamualaikum, agak ragu juga, saya nanti cangkep rasa gatal. Takut juga, tapi dia tengok jilbab, tak salah lah bagi salam. Kenapa? Kerana Nabi pesan, "Usul salam bainakum." Tebarkan salam di antara kamu, kata Nabi. Amalan. Adik-beradik baik. Berapa banyak sekarang selalu saya sampaikan, orang tua diazab, dikubur gara-gara apa? Gara-gara anak, adik-beradik berebut harta. Banyak. Mak bapak kumpulkan harta. Bila mak bapak dah meninggal, anak pula berebut harta. Ya. Na'udzubillah min zalik. Musuh iblis yang ke-12, orang beriman yang berakhlak baik. Dia tak suka kepo. Dia kalau tak penting, dia tak cakap. Kerana banyak cakap, banyak bohong kata orang. Dia tak suka ngatur orang. Dia tak suka mengumpat. Itu dia. Dan tak suka jalan-jalankan orang. Wasalis asar yang ke-13, mu'minun yanfa'un nas. Yang ke-13, siapakah orang yang dimusuhi oleh iblis? Orang beriman yang bermanfaat buat manusia. Itu yang Nabi cakap, khairun nas yanfa'u lin nas. Sebaik-baik manusia yang ada manfaatnya buat manusia. Kalau kita pandai mengaji, kita ajarkan orang, tak salah. Apa yang kita boleh buat? Di masjid kebetulan perlu relawan, kita boleh buat, kita buat. Saya respect Ibu Halimah kerana saya tu. Tengok kesihatannya dah tak mungkin, tapi beliau, saya tengok di masjid tetap dia relawan. Ada ke bawah, tengok percaya lah, macam-macam. Sebenarnya tu bukan kenapa. Dia berusaha bagaimana saya hidup bermanfaat. Kan gitu. Bagaimana saya hidup bermanfaat. Itu yang dikatakan, tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Termasuk Allah ciptakan manusia, jangan sampai sia-sia. Ada manfaat. Kita bertetangga, bermanfaat buat kita tangga. Jadi orang yang dimusuh oleh iblis apa?
orang yang bermanfaat hidupnya. Ke-14, hamilul Quran yudimu ala tilawah. Yang ke-14, orang yang pandai baca Quran dan selalu membacanya. Kadang-kadang kita tak usah kata orang lah, bagus kata diri sendiri. Kita faham bahawa satu huruf dari Al-Quran yang kita baca itu 10 pahala. Bayang, satu huruf 10 pahala. Dan kalau satu surah kita baca, katakan surah pendek lah baca, Bismillahirrahmanirrahim, Wadduha Wallayli idha sada, Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Walal akhiratu khairun laka minal ula, Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda, Lam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, fa ammal yatima fala taqhar, wa ammal sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Berapa hurufnya? Kali 10. Kalau ada hurufnya 50 huruf, dari 500 pahala. Kita tahu setiap huruf yang kita baca dibagi, ditambah, diberi pahala 10. Soalannya, berapa banyak ayat kita baca setiap hari? Itu kadang-kadang itu. Saya mohon doa jemaah sekalian. Ini mumpung minta doa. Jadi Ustaz minta doa boleh kan? Jangan jemaah minta doa. InsyaAllah sebelum ajal saya sampai, saya nak selesaikan, semoga Allah panjangkan umur saya, selesaikan tugas saya, nak membuka pondok tahfiz. Saya nak satu rumah saya yang 2 tingkat itu, insyaAllah saya dengan arwah dulu buat rumah itu, nak buat pondok tahfiz, tapi nak kena renovasi balik nanti, insyaAllah. Mudah-mudahan ada rezeki dan jemaah bantu, insyaAllah jadilah itu. Ya, ada di bawah tu nak buat musola, atasnya pondok tahfiz. Itu. Kenapa? Karena setiap orang yang anak yang baca Quran, bayangkan, selagi dia baca Quran, selagi itu kita dapat pahalanya. Dan jemaah jangan lupa, siapa yang ikut saya ke Lombok dulu, kita buka pondok tahfiz, saya rasa ada yang ikut. Yang rajin ikut Hajar Jamilah dulu. Dia datang. Dia bilang, dia datang hari ini. Saya tahu, tiba-tiba datang tak? Kelompok kita buka, bikin pondok tahfiz 3 tingkat. Ya. Orang aliman datang ramai, setahu saya orang aliman datang ramai. Itu sekali kita datang, siap pondok tahfiz 3 lantai, berebut. Ada yang kasih semen sekian sah, ada yang berikan pasir sekian. Akhirnya alhamdulillah selesai. Last itu Memuna Restoran yang siapkan semua lantai 1-3 ketika aku selesaikan. Ada juga yang kedua kita datang. InsyaAllah sampai datang nanti saya akan tengok balik. Kita buat. Tapi aliman ikut, saya tahu aliman ini kan operate, dia kalau dapat itu dia ikut. Kita buat panti asuhan sekaligus pondok tahfiz 2 tingkat, nama dia Bina Insani, kalau lupa dia. Itu sekarang dah tunggu saja dia datang untuk resmikan, tapi dah jalan. Dia tak mau resmikan, tunggu Ustaz dulu yang resmikan, karena kita yang support habis-habis dulu. Alhamdulillah, itu semua atas ulur tangan jemaah. Kalau yang diberi jarak itu tak salah saya 13 kamar, 23 atau 13 kilogram. Lantai 2 itu 13, lantai bawah berapa lupa saya. Tunggu kita nanti nak resmikan. Semua itu duit jemaah.
Bukan saya baca maaf. Cuma saya menyampaikan saja. Alhamdulillah. Jadi musuh iblis itu selain orang yang terdekat, orang yang rajin baca Quran. Makanya kita bantu orang-orang yang berada di pondok tahfiz. Yang ke-15 yang terakhir, musuh iblis yang ke-15, qaimun bil lail wan nasu niyamun. Orang yang selalu bangun di tengah malam ketika orang lain tertidur. Bangun tengah malam maksudnya apa? Tahajud. Kan bangun kencing dia. Bangun tahajud. Ya. Dan itulah musuh iblis. Mudah-mudahan kita termasuk musuhnya iblis. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda lagi, wa man rufaqahuka min ummati, siapa pula yang menjadi sahabat engkau di antara umatku. Kalau musuhnya 15. Nah, kalau sahabat engkau ada berapa? Nabi tanya, siapakah di antara umatku yang jadi sahabat engkau? Maka iblis menjawab, asal 10 orang. Hati-hati, jangan sampai kita termasuk golongan sahabat iblis. Ya, jangan. Pertama, awaluhum sultanun jair, yaitu pemimpin yang zalim, yang tidak adil. Oleh karena itu semua kita pemimpin. Apa kata Nabi dalam sabdanya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu, kata Nabi, semua pemimpin dan akan ditanya tentang apa yang kau pimpin. Seorang suami akan ditanya bagaimana dia memimpin istrinya. Seorang ibu ditanya bagaimana dia memimpin anak, ditanya. Seorang ibu ditanya bagaimana memimpin muridnya. Dan semuanya kita harus bertanggung jawab. Ya. Yang kedua, ghinaun mutakabbir. Sahabat iblis yang kedua siapa? Orang kaya yang sombong. Nak suka tunjuk-tunjuk, suka pamer, sombong, tak mau orang lebih sikit. Ada cerita orang dengki, yang satu nama tu pakcik tu namanya Jaya, pakcik tu nama Jaya satu, yang satu pula namanya Udin, tetangga. Tapi sering dengki, Udin dia dengki dengan pakcik Jaya ni. Nama dia Jaya bin Ahmad. Kalau pakcik Jaya ni cat kuning rumah dia, Udin pun cat kuning. Tu dia tak mau kalah. Tengok Jaya ni beli TV besar, besok dia Udin beli TV besar juga, tak mau kalah. Tengok Jaya ni beli kereta, Udin pun beli kereta. Sekali hari kemerdekaan Singapura, Jaya ni tulislah besar-besar, hari kemerdekaan Singapura semoga tetap jaya. Udin tak mau kalah, dia tulis selamat hari kemerdekaan Singapura semoga tetap Udin. Dia tak mau kalah. Yang itu dia tak mau kalah, yang satu tetap jaya, itu betul lah. Yang satu kena tak mau kalah, tetap Udin juga. Tak mau mengalah. Itu. Tapi sekarang dah kurang lah. Ya. Dulu pertama saya duduk kat Singapura, memang makcik-makcik pakai rantai emas dulu tengok. Ya tak, dulu lah. Sekarang dah kurang betul. Dah tak ada zaman lagi. Dulu
Saya tengok setengah kilo tu dipakai. Gelam. Sekarang dah kurang. Itu. Sekarang dah kurang, dah jarang tengok lagi dah. Tengok panci-panci, itu dah jarang. Kita bosan agaknya. Orang kaya yang sombong itu sahabat iblis dan Allah marah. Dan Allah lebih marah orang miskin yang sombong, itu lebih bukan marah, menyamar. Orang kaya sombong, mungkin ada yang disombongkan. Nah, orang miskin sombong, apa yang disombongkan? Jadi orang kaya sombong itu sahabat iblis. Kalau jemputan, dia nak kena hormat, tak hormat bebel, ya kan? Makan nasi tak boleh. Yang ketiga, tajirul kha'in, pedagang yang khianat. Pedagang yang khianat. Ya. Saya pernah cerita di sini, seseorang yang nak pergi haji meninggal di tengah jalan, lalu digali kuburnya. Setiap digali kuburnya ada ular, ada ular, ada ular. Lalu ditanyakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, saudaranya Nabi, kata Ibnu Abbas, engkau gali kubur mana pun lah, bumi mana pun kau gali, pasti ada ular. Dah tanam aja lah. Akhirnya ditanam. Setelah pulang dari haji, ada yang bertanya kepada keluarga yang mati ini, apa salahnya dia? Maka dikatakan apa? Dia ini seorang pedagang, tapi suka mengurang-urang timbangan, suka tipu orang lah, jualan suka tipu. Jadi hati-hati, orang kalau berdagang mesti fahamkan agama. Kalau tak faham agama, takut nanti terperangkap. Saya kasih contoh mudah. Ada alimah beli baju dengan saya. Ustaz, berapa bajunya itu? Saya cakap, dengar bahasa saya, kalau cash 50, kalau hutang 65. Hukumnya apa? Haram. Tapi kan banyak terjadi. Itu haram. Kenapa haram? Dua akad dalam satu majlis tidak dibenarkan. Riba di situ. Sedangkan riba salah satu sab'una baban. Dosa riba 73 tingkat. Aisaruha misla yang yurajul ummah. Seringan-ringan dosa riba sama dosanya anak laki-laki menjinahi ibu kandungnya sendiri. Itu paling ringan. Kalau kes berapa? 50, hutang 65. Nah, kalau orang paham agama, dia akan tahu cara macam mana. Cikgu tanya saya, Ustaz, berapa harga baju? Saya akan kasih harga hutang, bukan harga kes. Yang dilarang dua akad. Satu akad tak dilarang. Berapa baju ni? 65. Hutang lah, dia 65. Kalau kes, boleh tawar lah. Dia tidak tetapkan harga. Tetap dia tidak letak harga. Saya bayar kes, Ustaz. Ya bolehlah tawar sikit, kurang-kurang sikit bolehlah. Namun dia tidak boleh tetapkan. Kata ulama boleh. Tawar-menawar kan boleh. Nah, itu boleh. Tapi yang salah itu kalau ditetapkan. Jadi kalau berdagang, jangan khianat itu, karena itu sahabat iblis. Warabi' yang keempat, saribul khamar, peminum arak, termasuklah penagih dadah. Ya. Jemaah yang berbahagia, ada sebuah hadis yang saya ingat dari Ibnu Umar, al-khamar hubul khaba'is, arak itu ibu segala maksiat. Faman syaribaha, siapa yang meminumnya, la yuqbalu salatuhu arba'ina yauma, maka Allah tidak menerima
solatnya selama 40 hari. Fa'in mata fi batnihi, kalaulah dia mati, arak masih berada dalam perutnya, mata maitatan jahiliyah, maka kematiannya sama dengan matinya orang jahiliyah. Cuma saya ingatkan, terutama kalau ada anak atau keluarga yang bisa dada, itu saya punya pengalaman, bukan pengalaman bisa dada, salah paham pula, salah paham. Pengalaman di sini, saya berkawan orangnya dengan para bisa dada pun saya berkawan. Nah ternyata mereka itu memang kurang pendidikan agama, itu satu kurang pendidikan agama. Yang kedua, karena memang lingkungan mereka berkawan dengan siapa. Jadi sealim apapun anak kita, sebaik apapun anak kita, kalau dah berkawan dengan yang bisa dada, itu lambat atau cepat dia akan terikut. Nah pesan saya, anak yang sudah terlanjur masuk itu jangan diasingkan, tidak, tapi tumpahkan kasih sayang di situ. Tunjukkan kita betul-betul perhatian dengan dia. Mungkin ada kesalahan kita. Banyak di antara anak-anak itu kecewa dengan sikap orang tua. Saya dah baik pun mak bapak saya tak percaya. Saya dah baik, mak bapak saya selalu cakap, selalu tidak ada kepercayaan. Beri dia kepercayaan. Beri dia kepercayaan. Jangan tidak percaya. Dan jangan dijauhi. Tetap dikontrol. Dan ajak dia kembali ke jalan Allah. Sebab sulit, saya katakan sulit. Dari 10 orang yang isap dada itu, 1 atau 2 balik sudah cukup, alhamdulillah. Sulit betul. Kenapa? Dia sangat sensitif. Dia asal sudah kecewa, sana lari. Kecewa lari ke sana. Itu masalah. Ya. Maka tidak ada pendekatan yang lebih baik kecuali agama, saya cakap. Agama. Tapi jangan diasingkan yang penting. Ada di antara orang tua, bila anak sadar ada mulai dia benci dengan anak itu. Itu yang anak itu bukan tambah baik, tambah dengki, tidak. Justru kita kasihan dengan dia. Kenapa anak begitu? Yakinlah, saya katakan, yakinlah. Pelukan seorang ibu itu akan meluluhkan hati seorang anak. Yakin. Saya, ini bukan kata saya ni bapak baik atau bapak. Anak saya sudah kahwin, laki-laki. Itu kalau dekat saya cium. Ciuman saya itu buat dia nangis kadang-kadang. Ya, saya tak malu sebelum dia cium. Padahal dah 3 anak dia. Saya cium anak saya. Padahal degil dulu dia. Samsing dulu. Dan saya tahu anak saya jahat. Tapi saya terus yakinkan dia. Alhamdulillah. Yakinlah. Tapi kalau kita asingkan dia sama degil juga dia. Maka saya bertanya, apakah anak kita minum arak atau isap dada? Jangan dia disingkirkan, jangan dia dibenci, tapi kita peluk dia, kita perhatikan dia. Bagaimana supaya dia kembali. Kasihan. Macam mana pun guru baik dia anak kita juga, bukan anak orang lain. Ya kan? Orang lain, ini kadang-kadang orang ni boleh bentuk je. Kalau orang tetangga ni berani mencela nombor 1, engkau tak pandai jaga anak lah, engkau gini, engkau gitulah. Jangan. Selalunya orang selalu mencela, nanti takut dia kena. Itu masalah. Banyak kejadian selalu mencela, list endingnya anak dia pun kena. Itu jangan. Saya banyak jumpa para korban isap dada ini, sehingga saya kirimkan nanti. Saya ada saya beritahu tentang anak dada ini. Saya siapkan di sini. Kalau jumpa, saya sairkan dia. Nanti saya terangkan. Ya, kadang mereka menangis, saya buat. Tapi dengan saya lah nangis, saya sadar balik itu mana.
Kalau dengan saya boleh lah, nanti ustaz, saya punya ustaz ada solat bagus, dah balik rumah. Gimana? Kenapa? Mak bapak saya ustaz, tak ada lagi masalah lagi, adik-beradik. Nah itu pesan saya dulu betul. Sejahat apapun anak, itu dia tak dapat ditolak lagi. Kalau kita yang bukan sayang, siapa lagi? Jadi salah satu sahabat Iblis itu peminum arak. Dan orang yang minum arak itu sholatnya ditolak selama 40 hari. Yang kelima, wal khamis al-qatal, tukang fitnah. Tukang fitnah yang suka menyebarkan fitnah. Fitnah itu apa? Menuduh seseorang yang dia tak buat. Itu dosanya besar. Karena dia menyangkut antar manusia. Allah tidak akan ampunkan kecuali kita yang minta ampun dengan dia. Nanti di akhirat akan ada tuntutan. Hati-hati. Yang keenam, sahibuz zina, orang yang suka berbuat zina. Subhanallah min zalik. Yang ketujuh, sahabat iblis siapa? Akilu malil yatim, orang yang suka memakan harta anak yatim. Na'udzubillah min zalik. Jangan sampai kalau ada anak yatim, hartanya dititipkan dengan kita, diamanahkan pada kita, jangan sampai kita khianat. Jaga amanah itu, ya. Wasamin, yang ke-8, al-mutahawinu bis-salat, orang yang melalaikan solat. Yang meremehkan solat, yang melalaikan solat. Saya ingat dalam kisah riwayat dikatakan, bila solat masuk aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan berkumandang, iblis akan panggil setan-setan, suruh goda umat Muhammad jangan sampai mengerjakan solat. Dia goda. Siapa yang berhasil menggoda, iblis, setan kena kunci lah oleh iblis. Apa kata iblis? Kalau kau tak boleh goda, engkau masukkan dalam otaknya, sibuk, sehingga dia tunda-tunda waktu salat. Kejap lagi lah, masih ada waktu, apa kejap lagi lah, kejap lagi, datang malas salat. Kalau kita dah merasa nak tunda-tunda waktu salat, berarti iblis sudah berhasil menggoda kita. Kalau tunda pun tak boleh, kata iblis apa? Kau kacau pikiran dia tu, sehingga dia tak fokus dalam solat. Bayangkan sekarang begini, kalau Haji Raja datang ke rumah saya, Assalamualaikum, salam, masuk Haji, masuk. Dia datang ke rumah saya, dia buat dengan saya, mata pandang muka pandang lain. Macam mana? Ustaz, apa khabar Ustaz? Bukan saya dipandang dia. Apa khabar Ustaz? Mata muka lain. Saya cakap baik. Saya ada ajak Ustaz, memang ke tak ke mana? Saya pun cakap lah, pandang sini boleh, tak fokus kan. Sama, seorang isteri cakap dengan suami, muka tak ke mana, cakap tak ke mana. Apalagi Allah, kita sedang berdialog dengan Allah tapi hati tak ke mana. Kan Allah marah lah. Itu kerja setan lah. Makanya jangan lupa sebelum takbir itu baca ta'awudzu billahi minasyaitonir rajim. Kita selalu mengatakan ada 3 kalimat itu dalam salat. Jangan lupa 1, 4. 1, jangan lupa ta'awudzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena kita tak mampu nak lawan setan, minta tolong dengan Allah. Sebaliknya, siapa yang tak baca kalimat ta'awuz ketika sebelum salat, ini orang sombong. Kenapa? Nak fight dengan setan langsung. Jawabnya KO lah. A'udzubillah
billahi minasy rajim, mohon perlindungan dari Allah. Yang kedua, jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Sebuah pengakuan dari kita bahawa kita boleh berdiri solat kerana sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Okey, kedua. Selepas solat istighfar. Sebelum istighfar. Kenapa istighfar? Kerana perintah Allah, aqimi solat bizikri, dirikan solat untuk ingat aku. Ternyata kita solat masih jauh dengan Allah, masih kurang dengan Allah. Ingat tapi sekejap, banyak lupa lah. Lalu kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Istighfar kita itulah yang dihargai oleh Allah. Anak salah, mengaku salah, kita pun okey lah, tak apa. Isteri salah, dia ngaku, okey, tak apa. Yang kita marah, dah salah, tak ngaku. Itu istighfar. Yang kedua, jangan lupa baca Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Karena Allah beri kita hidayah sehingga mampu solat. Bersyukur, insyaAllah. 4 itu, jangan lupa. Ya. Jadi orang yang meremehkan solat. Yang ke-8. Yang ke-9, mani'uz zakat. Orang yang tidak mau keluarkan zakat. Kedekut jemaah, orang yang tidak mau keluarkan zakat, maka di akhirat, kalau tak salah saya surah At-Taubah 34 dan 35 itu menjelaskan, orang yang tidak mau keluarkan zakat itu resikonya di akhirat apa nanti hartanya itu akan dibakar bersama orang yang keluarkan zakat itu. Artinya di api untuk membakar orang yang tak mengeluarkan zakat. Jadi siapa pun di antara kita yang diberikan Allah rezeki, punya kemampuan rezeki dan wajib zakat, cepat keluarkan. Nak tunggu haul waktu, silakan setahun. Adapun jangan sampai tidak keluarkan zakat. Nah, selalu saya sampaikan, orang yang tidak mau keluarkan zakat padahal dia mampu, tapi dia tak keluarkan, lalu dia solat juga, solatnya sah tapi Allah tak terima. Wa rajulun yusalli wa la yu'addi zakatahu. Kata Nabi, seseorang yang solat tapi tidak mau keluarkan zakat, solatnya tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima bukan tidak sah. Yang ke-10, yang ke-9 yang tak mau keluarkan zakat. Al-Asir, yang ke-10, allazi yutilul amal. Orang yang panjang angan-angan. Orang yang panjang angan-angan. Yang ke-10, tulul amal. Bukan tak boleh berangan-angan, boleh. Orang kalau suka berangan-angan, hatinya keras. Kita kalau berangan-angan, 2. 1, bila orang itu suka menunda-nunda solat asar. Asar suka tunda, jam 6 baru asar, 6.30 baru asar. Memanglah ada waktu asar, tapi sengaja tunda. 1. Lalu dia suka berangan-angan panjang, maka subuhnya ketinggalan. Orang yang suka menunda-nunda solat asar, selalunya subuhnya ketinggalan. Ya. Fahaulai ashabi wa ikhwani. 10 golongan itulah, kata Iblis, sahabatku dan temanku. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar sampai Allah, yang salah dari saya.